Di Singapura di bandara sekitar jam 7 pagi. Kok nggak bilang sih sama aku kalau mau ke Jakarta? Ujar Asya menghampiri Bian yang akan pergi ke Jakarta. Kamu aja sih marah sama aku, gimana aku mau bilang coba? Ya abisnya kamu tuh. Udah, nggak usah dibahas lagi. Asya pun memeluk Bian dengan erat. Kamu sayang nggak sih mas sama aku? Tanya Asya. Ya sayang lah. Kamu bakal nikahin aku kan? Tanya Asya. Iya, ini aku lagi berjuang. Tapi kalau nyatanya nggak bisa, ya berarti takdir nggak ada di pihak kita berdua. Semoga takdir ada di pihak kita ya mas. Aku nggak mau pisah sama kamu. Ya udah, aku masuk ya. Jangan bandel sama papa. Nurut sama papa. Nggak boleh telat makannya. Jangan begadang, oke? Ujar Bian mencium pucuk kepala Asya. Iya cintaku, jawab Asya. Bian pun melepaskan pelukannya dan berjalan masuk ke dalam bandara karena sebentar lagi pesawat menuju Jakarta akan segera take off. Di Jakarta di rumah Vano jam 8 pagi. Pokoknya Vano nggak mau. Oma nggak pernah anggap Mira sama sekali. Asal Oma tahu ya, Mira itu istrinya Vano. Dan sampai kapanpun hanya Mira yang akan menjadi istrinya Vano. Tidak dengan yang lain, ujar Vano yang kesal karena dia selalu didesak oleh Oma dan tantenya untuk dijodohkan kembali. Kamu nggak bisa nolak, Oma sudah mempersiapkan segalanya dan Mira nggak cocok untuk keluarga kita. Ingat ya Vano, kalian akan melakukan pertunangan dalam waktu dekat ini, ujar Oma tetap memaksa Vano. Mira yang berada di balik tangga pun mendengar semua perdebatan keduanya. Ya ampun, perasaan aku sakit banget ya. Aku nggak sanggup dengan ini semua, gumam Mira. Babysitter, kamu sudah dengar semuanya kan? Ini yang terbaik buat Vano, ujar Beka terus memanasi Mira. Dan Mira hanya diam menundukkan kepalanya. Vano, Asya itu terbaik buat kamu. Lagian anaknya juga cantik dan pastinya dia selevel dengan kamu. Mira pun mengantarkan teh yang sebelumnya memang sudah diminta oleh Oma. Dan hal itu memang disengaja. Saat meletakkan teh tersebut di atas meja, Mira pun hendak pergi. Maaf, saya permisi dulu ya. Namun Vano menahan tangannya. Udah, kamu di sini aja. Biarkan aja dia, kerjaan di belakang masih banyak, ujar Oma. Oma, bisa nggak sih bicara yang sopan sama Mira? Dia itu istrinya Vano, ujar Vano sedikit berteriak kepada sang Oma. Vano, semenjak ada gadis kampung ini, kamu jadi berani ya ngelawan Oma? Oma, bukan karena Mira aku berani kurang ajar sama Oma. Tapi karena Oma sendiri yang mengajarkan aku agar bersikap kurang ajar sama Oma. Dan satu hal lagi Oma, baik pertunangan ini atau pernikahan ini tidak akan terjadi. Sampai kapanpun Vano tidak akan pernah setuju menikah lagi. Apalagi harus menduakan cinta Vano kepada Mira. Itu tidak akan mungkin. Vano pun menarik tangan Mira lalu pergi dari ruang keluarga itu. Di depan rumah, Vano hendak pergi ke kantor dan diantar oleh Mira sampai di depan pintu rumah. Sejak tadi Mira menundukkan kepalanya. Kamu tenang aja ya sayang, karena Vano memeluk Mira. Aku gak sanggup Vano, aku benar-benar udah gak sanggup. Vano semakin mengeratkan pelukannya. Tenang ya sayang, pertunangan ini gak akan terjadi. Kamu ikut aku ke kantor aja ya. Tapi kamu kan kerja. Iya, aku kerja. Kamu temani aku di sana ya. Aku gak mau kamu di rumah. Udah, ikut aku aja. Tiba-tiba Lili pun datang. Kak Vano mau ninggalin Lili ya? Kak Vano jahat. Vano langsung menggendong Lili. Kak Vano gak mungkin ninggalin Lili kok. Kak Mira ikut kita kan? Ajak Lili. Iya Lili sayang, Kak Mira ikut kalian kok. Ya udah, ayo berangkat, ajak Vano. Vano tetap menggendong Lili dan tangan satunya menggenggam tangan Mira dan mereka bertiga pun menuju mobil, lalu pergi meninggalkan pekarangan rumah. Mira pergi ke sekolah Lili dan Vano pergi ke kantor. Di kantor di ruangan Vano, Jason dan Mark seperti biasa mengajak Vano makan siang. Namun Vano sedang tidak nafsu makan karena banyak masalah. Makan siang yuk, ajak Mark. Malas kalian aja deh, ujar Vano. Kebiasaan sih lu, kalau ada masalah gak mau makan. Ntar lu sakit, udah, ayo cepet. Udah, cepet deh, ajak Mark. Dia langsung menarik tangan Vano. Di mobil. Lo mau makan apa? Udah, kayak biasa aja. Jauh amat sih mau makan siang doang, kan di depan kantor juga ada kafe, ujar Vano. Udah, bawel amat sih lo, orang gue yang nyetir juga, ujar Mark. Tiba-tiba, maaf ya lama, ujar Bian datang menghampiri mereka semua. Lah, lo ada di sini? Vano, apa kabar lo? Sapa Bian. Nah, ini nih, Bian ngajakin ketemu.
Kaget juga sih gue dikasih tahu sama Jason kalau doi lagi ke Jakarta, ujar Mark. Gila, gue kangen banget sama lo, ujar Vano. Cie beneran nih, tanya Bian. Malah cie lo udah ninggalin kita semua tahu. Ayo duduk. Mereka berempat pun duduk bersama. Jadi lo mau nikah? Tanya Vano. Iya, cewek gue udah minta dinikahin mulu dan katanya sih dia mau dijodohin. Wah, itu gawat dong, Bi. By the way, masih sama cewek yang lama kan? Tanya Jason. Yoi, sebenarnya gue mau nikah 5 tahun lagi, tapi dia malah nyuruh gue cepet-cepet nikahin dia. Udah makan. Oh ya, bisnis bokap lo masih jalan gak? Tanya Vano. Bokap gue makin makmur mah dia. Tapi gak peduli juga sih gue. Males gue ke rumah dia. Jawab Bian. Masih aja lu gak akur sama bokap, ujar Mark. Udah, gak usah dibahas lagi. Gimana nih Vano? Gue sih senang banget lo ada di sini. Ya kalau lo butuh bantuan gue siap kok bantuin lo, ujar Mark. Betul tuh Bi, gue juga siap bantuin lo, ujar Jason. Apalagi gue bantulah, tapi lo stay di sini kan, gak usah pergi-pergi lagi lah, ujar Vano. Kangen nih, ledek Bian. Menurut lo? Ya udah pelukan dong, dua sejoli udah ketemu kembali nih. Vano dan Bian pun saling berpelukan melepaskan rindu yang selama ini tidak tersalurkan. Muka lu ngeselin banget sih Bi, ujar Mark. Hahaha, udah diem lo, gue lagi kangen-kangenan nih sama selingkuhan gue, jawab Bian. Curut lo, hahaha. Mereka semua pun tertawa dan bercanda bersama di apartemen Malika. Ih, jahat banget sih omanya Vano. Aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aku gak bisa membayangkan deh kalau pertunangan itu benar-benar terjadi. Terus responnya Vano gimana? Apa dia diem aja? Ya enggak lah, dari kemarin mereka berantem terus, jawab Mira. Udah tua juga, bikin masalah terus. Keselin ya? Udah deh, kamu yang sabar ya. Aku yakin kok Vano pasti mencari cara agar pertunangan itu tidak akan terjadi. Kamu harus percaya sama Vano, ujar Malika. Iya, jawab Mira menghela nafas. Di rumah Vano sekitar jam 10 malam, lebih tepatnya di kamar Vano. Vano, besok kamu mau pakai baju apa? Tanya Mira. Pakai apa aja deh, yang penting rapi. Ya udah, nih udah aku siapin jas sama celana kamu juga. Iya, sini Mir, ujar Vano menepuk sebelah kasur yang kosong. Mira pun menghampiri Vano dan melihat wajah Vano yang ditekuk. Muka kamu kok kayak gitu sih? Tanya Mira. Aku tuh lagi mikirin kamu tahu nggak sayang? Gimana mungkin aku lakuin pertunangan itu? Udah, temuin aja dulu, terus kamu omongin baik-baik deh. Bareng sama kamu ya, ajak Vano. Vano, kalian berdua aja ya. Biar dia tahu kalau aku tuh udah nikah. Kamu sayang kan sama aku? Tanya Vano. Sayang kok, jawab Mira dengan lembut. Vano menatap wajah Mira yang seakan menahan air mata. Vano mengelus pipi Mira, kemudian Vano menarik Mira masuk ke dalam pelukannya. Kamu jangan sedih lagi ya, kalau kamu sedih, aku jadi ikutan sedih. Mira pun mengangguk. Vano mencium bibir Mira dan tak terasa malam ini adalah malam pertama bagi mereka. Vano menelusuri setiap inci wajah dan juga tubuh Mira. Mira yang awalnya malu-malu pun pasrah dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Karena Mira tahu itu adalah hak Vano yang harus ia dapatkan. Dan mereka pun melakukan hubungan tersebut dengan penuh gairah dan juga kelembutan. Baik Vano ataupun Mira sama-sama menikmati keindahan malam pertama mereka. Di rumah Vano sekitar jam 8 pagi. Mereka sedang mengadakan acara pertemuan kedua keluarga, yaitu keluarga Vano dan juga keluarga Wijaya dengan keluarga Lim yang dari Singapura. Di ruang tamu, wah Vano mirip sekali ya dengan Pak Wijaya, puji Papa Asya. Hehehe, iya Asya juga cantik ya, cocok jadi istrinya Vano, ujar Oma. Aduh, gumam Asya. Lalu ini siapa? Tanya Bunda Asya. Oh, ini dia tuh babysitternya Lili, adiknya si Vano. Oh ya, kamu lebih baik lihat si Lili dong. Apakah dia sudah siap atau belum? Ujar Rebecca. Baik tante. Saat Mira hendak pergi, Vano menahan tangan Mira. Namun Rebecca juga menahan tangan Vano. Vano panggil Rebecca dengan tatapan tajamnya. Dan Vano hanya bisa berteriak di dalam hati dan ia pun melepaskan tangan Mira dan membiarkan gadis itu pun pergi.
Tante Rebecca sudah keterlaluan, pikir Vano. Kalian kok nggak ngobrol sih, ujar Becca. Tante, Asya malu kalau ngobrol rame-rame. Ya udah, kalian ngobrol di taman depan aja sana, ujar Oma. Vano dan Asya pun menganggukkan kepalanya lalu berjalan ke arah taman depan. Di taman depan. Aku tuh nggak mau pertunangan ini terjadi, ujar Asya yang langsung mengungkapkan isi hatinya. Gue juga nggak mau pertunangan ini terjadi. Lu tahu nggak cewek yang ada di dalam sana tadi? Dia itu istri gue. Hah? Asya kaget dengan penuturan Vano. Babysitter itu? Dia bukan babysitter, tapi dia istri gue. Maaf, jawab Asya. Tidak lama kemudian, Mira pun datang dengan membawa bekal yang sudah ia siapkan untuk Vano. Vano, ini bekal kamu, ujar Mira menyerahkan kotak bekal itu kepada Vano. Ini Mira. Vano, tegur Mira. Gak apa-apa Mir, biar dia tahu kalau kamu itu istri aku. Tapi, hai, sapa Asya mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Mira. Dan Mira pun dengan senang hati membalas jabatan tangan Asya. Gue seneng deh. Loh, kok kamu malah seneng sih? Tanya Mira. Ya, aku tuh seneng. Sebenarnya aku tuh gak mau dijodohin. Aku tuh udah punya pacar. Dan aku cuma mau nikah sama pacar aku itu. Jelas Asya. Ya, lu ngomong dong sama bokap lu itu. Udah, tapi papa tetap maksa aku buat nikah sama kamu. Papa tuh keras kepala. Oh iya, sepertinya aku punya rencana deh. Hah? Rencana apa? Tanya Vano. Gini aja deh, kita tetap tunangan aja dan juga tetap nikah. Tapi pas acara pernikahan kita, kamu tuh pakai masker aja. Nanti kalau sudah waktu acara sudah mau dimulai, kamu tuh peran aja sama pacar aku. Gimana? Emang pacar lu ada di mana? Tanya Vano. Di Jakarta. Lagian ya, aku tuh gak mau ngerebut seseorang yang bukan milik aku. Aku tahu kok kalau kalian tuh saling sayang. Begitupun aku sama pacar aku, jelas Asya. Begitupun gue juga gak bisa berbagi kasih, ujar Vano. Nah, gimana tuh sama rencana aku? Tanya Asya. Oke, gue setuju. Tapi Vano, ujar Mira, aku gak mau nyakitin kamu Mira. Kamu itu istri aku. Kalau oma sama tante kamu tahu gimana? Tanya Mira. Nah, itu sih resikonya besar banget, ujar Asya. Udah, tenang aja. Kita harus susun rencana sebagus mungkin. Dan gue minta lo hubungin pacar lo buat ketemu sama kita. Dan nyusun rencana. Gimana? Ujar Vano. Kamu beneran mau? Tanya Asya. Iya, gue sama istri gue setuju sama rencana lo. Ye, akhirnya. Makasih ya. Udah mau bantuin aku sama pacar aku, ujar Asya yang senang dan masuk kembali ke dalam rumah. Vano, panggil Mira. Mira, aku gak bisa membagi perasaan aku pada kalian berdua, Asya dan kamu. Lagian, Asya juga benar kok. Beruntung dia juga tidak mau dengan perjodohan ini. Harusnya kamu seneng dong, aku tetap jadi suami kamu dan Asya menikah dengan pacarnya. Sebuah ini yang terbaik buat kita, ujar Vano menggenggam tangan Mira. Ya udah deh, iya, aku ikut rencana kamu. Entah kenapa rencana ini muncul, aku takut rencana ini menjadi sebuah masalah yang lebih besar lagi, pikir Mira. Di depan perusahaan Wijaya, Asya menghubungi Bian dan dia pun menghampiri Bian ke tempat kerja sang kekasih. Kamu ada di Jakarta, kok gak bilang sama aku sih? Tanya Bian. Aku tuh bilang, cuma kamu aja tuh yang cuma ngebaca pesan aku. Ya, aku kan sibuk, ujar Bian. Kamu tuh ya, aku lagi kayak gini, kamu malah sibuk sendiri. Terus, kenapa kamu di sini? Apa kamu kerja di sini? Tanya Asya. Kepo kamu, ujar Bian mencubit hidung Asya. Ih, kamu ngeselin ya. Aku kangen tahu, ujar Asya memeluk Bian dengan erat. Dari dalam kantor, Mark dan juga Jason melihat Bian yang sedang berpelukan dengan seorang wanita. Itu ceweknya si Bian, tanya Mark. Kayaknya sih begitu. Tapi Bian sempat marah-marah pas lagi nerima telepon tadi. Kelihatan banget ya kalau cewek itu sayang banget sama si Bian. Di luar kantor. Kamu gak kangen ya sama aku? Tanya Asya. Ya aku sih kangen, cuma aku gak lebay kayak kamu. Oh ya, nanti kita bisa beneran nikah tahu. Loh, kok bisa? Emang kamu gak jadi dijodohin? Tanya Bian. Ya jadi, tapi nanti nikahnya tetap sama kamu. Hah? Maksudnya?
Bian merasa bingung dengan perkataan Asya. Udah, ayo ikut aku ke kafe. Nanti aku jelasin deh semuanya. Kan aku lagi kerja, Syah. Bentar doang, Bian, please. Ayo deh. Asya dengan semangat menggandeng tangan Bian dan pergi menuju kafe yang berada tepat di depan kantor Wijaya Group. Di kafe, setelah Asya jelaskan semuanya kepada Bian. Kamu gila ya? Otak kamu taruh di mana? Aku nggak mau ya kayak gitu. Bian, ini cuma satu-satunya cara agar kita bisa menikah. Emang cowok itu mau? Tanya Bian. Mau kok, lagian cowok itu udah punya istri. Hah? Gak mungkin. Serius, aku malah udah kenalan sama istrinya. Dengerin aku ya, cowok itu gak mau pertunangan dan pernikahan ini terjadi. Karena dia itu sayang banget sama istrinya. Begitu pula dengan aku. Aku juga sayang banget sama kamu. Dan aku gak mau perjodohan ini terjadi. Ujar Asya menggenggam tangan Bian. Tapi gak gini juga, Syah. Ini terlalu beresiko. Gimana nanti kalau ketahuan? Bian, ngelakuin semua ini agar aku bisa tetap sama kamu. Tapi kamu malah bicara kayak gitu. Nangis lagi kan? Aku tuh sayang banget sama kamu, Bian. Iya, ya udah, iya. Aku ikut deh rencana kalian. Tapi kamu juga harus mikirin resikonya. Iya. Udah kita pesan makanan aja yuk. Aku lapar banget nih. Nanti malam kita ketemuan sama cowok itu yuk. Biar kita bisa buat rencana semulus mungkin. Ujar Asya. Siapa nama cowoknya? Tanya Bian. Kayaknya aku lupa deh sama nama cowoknya. Aku pengen banget sih nikahin Asya, tapi nggak kayak gini juga caranya. Ya udah deh, aku ikutin apa rencana Asya, semua demi dia. Gumam Bian. Malam harinya sekitar jam 7 malam di ruang tengah. Oma sedang menonton televisi bersama Tante Rebecca dan juga bundanya Asya. Asya dan Vano sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan Bian. Kalian berdua mau kemana? Tegur Oma. Hehehe, Oma, kita berdua mau makan malam di luar, Oma, ujar Asya. Iya, Oma, Asya mau makan di luar, saut Vano. Vano sudah bisa menerima Asya. Bagus deh, paling babysitter kampungan itu ada di kamar Lili, pikir Oma. Ya udah deh, kalian pergi berdua. Buat hubungan kalian lebih intens lagi ya, ujar Oma. Baik, Oma, jawab Asya berpura-pura bergandengan tangan dengan Vano. Dan mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah. Setelah keluar dari pintu rumah, dengan cepat Asya melepaskan gandengan tersebut dan masuk ke dalam mobil. Hehe, maaf ya. Ayo cepet, istri kamu mana? Tanya Asya. Tuh, di belakang. Mira pun muncul dari arah belakang mobil. Di restoran yang jauh dari kota. Jadi ini pacar lo? Tanya Vano melihat ke arah Bian. Iya, Bian, ini kenalin cowok yang mau dijodohin sama aku. Dek. Bian melihat Vano yang ternyata cowok yang akan dijodohkan dengan pacarnya. Jadi Asya mau dijodohin sama si Vano. Brengsek si Vano. Dia udah nusuk aku dari belakang, pikir Bian. Bian pun pergi. Bian, kok malah pergi sih? Ujar Asya mengejar Bian. Pasti Bian salah paham nih, ujar Vano. Bersambung.